Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nabi kita Muhammad SAW sebaik-baik Nabi, sebaik-baik Rasul. Dan kita sebagai umatnya sebaik-baik umat. Sebaik-baik nasib yang kita dapatkan itu adalah nasib kita. Karena apa? Kita tidak pernah memohon, kita tidak pernah berdoa, kita tidak pernah bahkan berangan-angan untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad. Tapi alhamdulillah Allah pilih kita, begitu lahir sudah termasuk daripada umatnya Nabi Muhammad. Nabi-nabi sebelumnya itu berangan-angan, bercita-cita, bahkan bermohon-mohon, berdoa kepada Allah Ta'ala supaya dijadikan salah satu daripada umatnya. Tapi kita alhamdulillah nggak pernah berdoa tapi sudah menjadi umatnya. Kenapa saya katakan kita termasuk beruntung? Karena Nabi Muhammad, kalau kita gali, kalau kita cermati, kalau kita perhatikan, syariatnya itu sesuai dengan yang disabdakan beliau sebelum beliau wafat. Inni taraktukum alal mahajjatil baydha. Aku ini meninggalkan kalian dalam keadaan misi dan visi yang aku bawa nih. Syariat yang aku terapkan dan aku ajarkan sudah sangat jelas, terang, menderang, gak ada yang samar. Semuanya sudah dijelaskan. Dari mulai syariatnya, dohirnya, hakikatnya, batinnya, fitnahnya, dosanya, pahalanya, semuanya sudah disebutkan oleh Nabi. Oleh karena itu, di antara yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang sekarang sudah kita berada di zamannya, beliau menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, badiru bil amali fitanan ka qita'il lail. Cepat-cepatlah kalian. Kalau kalian ada kesempatan untuk berbuat baik, lakukan sebelum datang satu fitnah, yang mana fitnah itu sifatnya itu sama seperti sepotong daripada malam hari atau bagian daripada malam hari. Kenapa diibaratkan oleh Nabi fitnah yang akan terjadi adalah seperti bagian daripada malam, gelap gulita. Kita nggak bisa melihat, kalau tidak ada lampu nggak bisa melihat, nggak jelas. Bisa datang fitnah itu di dalam semua elemen masyarakat, semua lembaga kemasyarakatan itu sudah terkena. Sekarang ini fitnah itu bukan hanya di tempat-tempat maksiat, tapi fitnah juga sudah berada di pendidikan, tempat pendidikan, bahkan fitnah sudah masuk ke musola masjid-masjid. Ini sekarang, zaman sekarang ini. Wasilah utama menuju kebenaran, kebahagiaan, keamanan, kesentosan, ilmu. Tidak adanya ilmu juga wasilah utama menuju kepada kebodohan, kesesaraan, kesesatan, dan juga ketidakbahagiaan hidup itu ya tidak adanya ilmu. Semua kembali ke situ. Oleh karena Nabi SAW bersabda, yaksurul jahal, eman-eman. Kalau udah ulama itu eman, dirawat-rawat, didoakan mereka supaya tetap ada. Karena Rasulullah bilang kalau sudah nanti di akhir zaman yukbadul ilmu, ilmu itu dicabut. Ilmu dicabut bukan langsung begitu saja ilmu hilang, tidak. Ulama yang mempunyai ilmu-ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan, ilmu-ilmu yang mereka wariskan daripada para ulama-ulama yang soleh, itu akan dicabut oleh Allah Ta'ala. Merekanya yang dicabut, sehingga akhirnya anaknya mutunya nggak seperti ayahnya, cucunya, muridnya mutunya nggak seperti orang alim itu, dan itu terus yang terjadi, tambah kurang mutu keilmuan, sampai akhirnya terjadi kiamat kepada mereka yang tidak pernah menyebutkan dengan lisannya kalimat Allah. Kepada mereka akan terjadi hari kiamat. Ini sudah sesuatu sunnatullah. Oleh karenanya solusinya bagaimana? Solusinya tidak ada lain kecuali harus kita kembali pada pendidikan Nabi Muhammad. Banyak orang nggak paham. Kenapa sih ajaran Nabi Muhammad itu sangat penting dalam kehidupan dunia? Begini Pak, biar kita paham. Kita cari bahagia, semua kita pengen bahagia. Bahagia datang dari mana? Jawabannya apa? Dari mana datangnya kebahagiaan itu? Allah. Kita ingin semuanya lepas daripada permasalahan dan problematika. Solusi daripada setiap permasalahan datangnya dari mana? Jelas Allah. Kita ingin mendapatkan panjang umur, sehat badan. Kita ingin dapat bahagia bersama rumah tangga, keluarga kita dan sebagainya. Datangnya dari mana? Dari Allah. Lalu kita itu mau mendapatkan itu dengan kita tanpa melaksanakan sholat 5 waktu. Kita akan datang mendapatkan, menggapai itu semuanya dengan kita itu melakukan transaksi riba. Kita akan mencari itu semuanya dengan kita berani kepada ulama, melawan ulama. Coba lihat bagaimana sekarang. Kita cuma cermati saja, perhatikan saja keadaan zaman sekarang ini. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka menipu Allah dan Allah juga menipu mereka. Sebenarnya Allah menipu mereka, bukan mereka menipu Allah.
Dengan kata-kata mereka yang tidak pantas, mohon maaf, mereka itu adalah orang tua kita sebetulnya. Mereka tokoh-tokoh masyarakat itu orang tua kita. Harusnya kalau berbicara itu yang benar. Jangan sampai mendiskreditkan suatu agama, apalagi agama Islam yang memang dipeluk oleh mayoritas kaum muslimin. Sakit kita, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi tunggu saatnya. Lihat, semuanya orang akan sakit. Mereka semua yang melakukannya akan sakit. Karena apa? Itu adalah makar daripada Allah. Bukan mereka yang makar Allah, Allah yang makar mereka. Tunggu saatnya. Mereka akan sedih, mereka akan sengsara, mereka akan nestapa. Karena apa? Jangan ditantang. Ini sistemnya Allah. Sudah lupa kita? Ada orang yang lebih kuat daripada mereka. Siapa? Fir'aun. Bahkan dia itu mengaku dirinya sebagai Tuhan karena nggak pernah sakit. Sakit nggak pernah. Dari mulai kecilnya apa yang diinginkan terlaksana. Semua yang diinginkan terlaksana. Sudah lupakah kita bagaimana Haman, seorang yang ahli strategi, seorang yang sakti mandraguna, tapi lihat bagaimana keadaannya mereka semuanya. Kita lihat bagaimana kaum Hud, kaum Lut, semuanya itu seperti itu, menantang kepada ulama, menantang kepada para nabinya. Oleh karenanya ulil amr itu siapa ulil amr? Ulil amr itu adalah ulama, umara. Jadi nggak mungkin bisa dipisahkan antara ulama dan umara. Alhamdulillah, karenanya kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah majelis ini ada ulamanya, ada umaroknya, dan masyarakatnya alhamdulillah mendapatkan keberkahannya insyaallah. Oleh karena itu para hadirin muliakan Allah Ta'ala, Nabi SAW berpesan dalam suatu hadis, dan ini adalah solusi untuk kita semuanya. La yaslam hina idzin minal fitani illa man ahyallahu qalbahu bil ilm. Tidak akan ada satupun di antara mereka yang selamat daripada fitnah akhir zaman kecuali yang dihidupkan hatinya dengan ilmu agama. Oleh karena itu, apa sih hubungannya antara syariatnya Nabi dengan kehidupan ini? Kita sudah jelaskan, bahagia datangnya daripada Allah, kemuliaan datangnya dari Allah, jabatan datangnya dari Allah, semuanya datangnya dari Allah. Bagaimana mungkin kita akan meraihnya, mendapatkannya tanpa melalui jalur yang diberikan Allah Ta'ala? Kalau ada yang semacam itu berarti istidraj. Tahu kan istidraj? Istidraj itu diangkat sampai tambah tinggi. Begitu sudah tinggi dirembabkan ke bawah. Lebih baik kita jangan terlalu tinggi, jatuhnya nggak terlalu sakit. Tapi kalau terlalu tinggi, jatuhnya itu sakit benar. Ah, itu istidraj namanya. Jangan gembira. Ini sudah zamannya sekarang. Yang menjadi Tuhan siapa sekarang ini? Bukan Allah kebanyakan di dalam pandangan manusia, tapi dunia. Ra'aitun nasa qad malu ila man indahu malu wa man lam yakun indahu malu fannasu anhu qad malu. Kata ulama, aku melihat semua orang condong pada orang yang punya uang. Beruntung orang yang punya uang kalau bisa menggunakannya. Tapi kalau punya uang nggak bisa menggunakannya, sian. Kenapa? Kebanyakan orang punya uang sekarang ini jadi babunya keluarga, pembantunya keluarga, dikumpulin, dapat uang lagi beli tanah, uang lagi beli toko, uang lagi beli mobil dan sebagainya. Mobilnya dibawa ke kuburan, tokonya dibawa ke kuburan, rumahnya dibawa ke kuburan. Apa yang dia dapatkan? Yang dia dapatkan itu kata Nabi Muhammad, ya ibnu Adam mali, ini loh hartaku, ini tokoku, ini tanahku. Kata Nabi Muhammad, yang mana hartamu? Yang mana hartamu? Illa ma'akalta fa'afnait, kecuali yang kau makan tuh sampai habis. Illa ma'al labista fa'ablait, kecuali yang kamu pakai sampai usang. Illa ma tasaddaqta fa'abgait, kecuali yang kamu sedekahkan dan itu tetap kekal di sisi Allah, disimpan di rekening akhirat kamu. Wa ma siwa zalika, yang selain itu, tiga hal itu kata Nabi Muhammad, fadzahibun, akan sirna, dicuri orang, ditilap orang, ditipu orang, au tarikuhu linnas, ditinggalkan ke orang. Itulah maksud Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lainnya, kam min talibin wa laysa biaqilih, kesian deh banyak orang yang mencari dunia dari pagi sampai malam, dia capek-capek, dia yang capek, tapi apa? Ternyata dia tidak ikut menikmatinya. Wa laysa binaimi, dia tidak ikut menikmatinya, dia cuma ngumpulin doang. Rugi Pak. Belum tentu kalau suami kita meninggal anak kita baca tahlil untuk kita. Belum tentu mereka itu sedekah untuk kita. Belum tentu mereka itu mau membangun suatu masjid, suatu mushola jariah untuk orang tuanya, belum tentu. Tapi kalau kita meninggalkan anak kita orang alim, dai ilallah, enggak usah diminta. Enggak usah mereka itu menghibahkan. Setiap mereka mengajar, setiap mereka menulis, setiap mereka ditiru oleh orang lain, langsung secara otomatis masuk pahalanya kepada orang tuanya. Beruntung orang yang punya anak sebagai orang alim. Oleh karenanya sekarang solusinya bagaimana? Solusinya, ayo anak-anak kita harus mengenal dengan ilmunya Nabi Muhammad. Jangan pernah kita mengatakan enggak level, enggak ada enggak level. Ilmunya Nabi Muhammad level paling tinggi. Mereka yang belajar pesantren itu level yang paling tinggi. Kalau enggak bisa kita di level yang paling tinggi di pesantren, belajarnya anak-anak kita, silahkan masukkan dalam madrasah diniyah. Pagi hari silahkan masuk dalam pendidikan formal, tapi siang harinya masukkan ke madrasah diniyah.
Kalau semua nggak mau seperti itu, silahkan pagi hari masukkan pendidikan formal, tapi nanti habis maghrib datangkan seorang ustadz untuk dileskan agama. Apa yang harus mereka ketahui daripada ibadah, apa yang harus mereka ketahui daripada muamalah, biarkan mereka faham. Kita akan meninggal dunia, kita orang tua akan meninggal dunia, kita akan meninggalkan mereka. Kalau mereka tidak mempunyai modal daripada keimanan, keislaman, kita kasihan kepada mereka. Dan harus diingat, antara satu dengan yang lainnya itu saling berketerkaitan. Orang tua bisa diazab karena anaknya, dan anak bisa diazab karena orang tuanya. Ini yang terjadi. Oleh karena itu para hadirin muliakan Allah Ta'ala, ayo jangan jauh-jauh daripada majelis taklim, jangan jauh-jauh daripada para ulama. Biarkan kita itu merendahkan diri, jabatan letakkan di rumah, harta letakkan di rumah, datang ke majelis-majelis yang semuanya itu karena Allah Rasulullah, yang nggak ada politik di situ, datang masuk ke sana, belajar, niat. Setiap kita datang belajar ke sana, maka kata Muhammad, man kharaja min baitihi li talabil ilmi kharaja mujahidan fi sabilillah. Orang yang keluar dari rumahnya pergi ke majlis, ke suatu masjid untuk belajar ilmu, tidak ada lain tujuannya kecuali dia itu akan terhitung di sisi Allah sebagai orang yang mencari atau berjuang di dalam jalan Allah. Kalau kita meninggal di saat-saat ini, maka berarti kita meninggal dalam keadaan syahid. Semoga kita semacam itu. Itulah, semoga berguna bagi kita semuanya.